Indonesia, di bawah pimpinan Soeharto, beserta Australia dan Amerika Serikat masuk ke Timor Timur pada 1975 karena ingin memerangi paham komunisme di era Perang Dingin tersebut. Soeharto, pada masa itu, sedang berusaha mempersatukan Indonesia yang baru selesai dari revolusi G30S, sehingga inisiatif untuk masuk ke Timor Timur bukanlah karena nekat, melainkan kalkulatif. Timor Timur berada berbatasan langsung dengan Indonesia dan khususnya dianggap merupakan ancaman bagi kesatuan wilayah timur Indonesia bila komunisme dibiarkan hidup di sana. Amerika Serikat pada tahun tersebut tak dapat langsung terjun sendiri karena baru selesai dari pekatnya Perang Vietnam, baik dari sisi dalam maupun luar negeri. Sedangkan, Australia pada masa tersebut juga tak dapat mewakili AS karena di dalam negerinya mengalami krisis konstitusi. Pihak Indonesia menyerbu Timor Timur karena adanya desakan Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berpaham komunisme tidak berkuasa di Timor Timur. Selain itu, serbuan Indonesia ke Timor Timur juga karena adanya kehendak dari sebagian rakyat Timor Timur yang ingin bersatu dengan Indonesia atas alasan etnik dan sejarah. Tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka, Jakarta. Dia digantikan wakilnya, B.J. Habibie, yang saat itu juga diambil sumpah sebagai presiden. Inilah pertemuan terakhir mereka. Habibie kemudian sempat berbicara melalui telepon pada tanggal 9 Juni tahun 1998, sehari setelah Soeharto ulang tahun ke-77. Selain mengucapkan selamat hari jadi, Habibie juga minta bertemu, namun Soeharto menolaknya. Tidak menguntungkan bagi keadaan sekarang, jikalau saya bertemu dengan Habibie. Laksanakan tugasmu dengan baik, saya hanya dapat melaksanakan tugas sampai di sini saja. Saya sudah tua, kata Soeharto. Sejak itu, Soeharto tak pernah mau bertemu dengan Habibie. Sampai saat berakhirnya tugas saya sebagai presiden. Walaupun saya selalu berusaha lewat berbagai jalur. Saya tidak pernah berhasil bersilaturahim dengan Pak Harto, baik lewat telepon, apalagi bertemu langsung, kata Habibie dalam detik-detik yang menentukan. Habibie menilai sikap Soeharto itu misterius. Saya yakin Pak Harto mempunyai alasan tersendiri, dan mungkin beranggapan sebaiknya saya tidak mengetahuinya. Saya ikhlas kalau memang begitu kehendak Pak Harto, dan sejarah jualah nanti yang akan mengungkap teka-teki kemisteriusan ini, kata Habibie. Pada 2010, Probo Sutejo, adik Soeharto, menerbitkan memoarnya, Saya dan Mas Harto, karya Albertin Endah. Di dalamnya, dia mengungkap alasan mengapa Soeharto tidak mau bertemu dengan Habibie. Menurut Probo Sutejo, pada malam tanggal 19 Mei Habibie bertemu Soeharto membicarakan perkembangan situasi yang sedang terjadi. Dia menyatakan tidak sanggup menjadi presiden jika Soeharto mundur. Namun, setelah 14 menteri mengundurkan diri pada malam tanggal 20 Mei Habibie menyatakan sanggup menjadi pengganti Soeharto. Mas Harto sangat terkejut, ini membuat kakak saya menjadi sangat kecewa. Hari itu juga dia memutuskan untuk tidak menegur atau berbicara dengan Habibie. Kabarnya, malam itu Habibie menghubungi Mas Harto lewat telepon, tapi Mas Harto enggan bicara, kata Probo Sutejo. Kekecewaan kedua Soeharto kepada Habibie adalah menyangkut keputusan Habibie memberikan referendum kepada Timor Timur yang akhirnya lepas dari Indonesia. Mas Harto benar-benar terkejut. Dia duduk tegang dengan wajah kaku. Sorot matanya menunjukkan kemarahan yang amat sangat, kata Probo Sutejo. Probo Sutejo ingat perkataan Soeharto. Bagaimana dia bisa memutuskan ini? Dia tahu pengorbanan Indonesia yang sangat besar untuk Timor Timur. Keputusan Habibie pada Timor Timur semakin memperlebar jarak antara Mas Harto dan Habibie, kata Probo Sutejo. Kekecewaan ketiga adalah Habibie menyetujui pengusutan kasus korupsi yang dilakukan Soeharto selama berkuasa. Setelah berkonsultasi dengan para pakar hukum, Habibie memutuskan, demi tegaknya hukum dan keadilan, siapapun yang bersalah harus dikatakan bersalah, dan siapapun yang benar harus dikatakan benar.
Perintah mengusut mantan Presiden Soeharto ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. XI MPR, 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Baginya itu adalah sebuah penghinaan besar, kata Probo Sutejo. Pengadilan terhadap Mas Harto terus dilakukan, dan Habibie membiarkan itu terjadi. Soeharto satu kali dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sejumlah saksi juga telah diperiksa. Namun, Soeharto terkena stroke dan dirawat di RS Pertamina. Ketika Habibie akan menjenguk Soeharto, tim dokter kepresidenan melarangnya. Menurut mereka ada dua kemungkinan jika saya menjenguknya. Yaitu Pak Harto senang atau marah, dan keduanya akan mengakibatkan gejolak emosi yang dapat meningkatkan pendarahan otak yang berakibat fatal, kata Habibie. Setelah menerima laporan dari Kejaksaan Agung dan tim dokter kepresidenan, Habibie mengajukan agar kasus Soeharto dideponir, ditutup dan tidak dapat dibuka lagi. Permintaan saya didiskusikan secara luas, profesional, dan mendalam, kata Habibie. Hasilnya adalah semua berkesimpulan agar masalah Pak Harto diselesaikan dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3 oleh Jaksa Agung.